berdoa bersama. Semua siap. Berdoa dalam hati mulai. Yang dibenarkan berdoa. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadirannya dulu ya nak ya. Ya Bu. Ahmad, Saga, Hadir Bu. Anissa, Aurel, Ayu, Aziza, Dava, Hadir Bu. Devina, Hadir Bu. Fesya, Hadir Bu. Fajar, Hadir Bu. Faris, Hadir Bu. Venisa, Haura, Kenzo, Hadir Bu. Alba, Hadir Bu. Ilham, Mayriska, Ahda, Revandra, Hadir Bu. Mutiara, Nazla, Neliana, Nur Okta, Rafli, Bu. Raisa, Rehan, Iya Bu. Revita, Resya, Vira, Vivia, Vini. Oke. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Semuanya dalam keadaan sehat 93. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Kemarin yang sempat izin sakit semuanya sudah hadir ya. Ada Ayu, terus ada Dava, ada Fajar, semuanya alhamdulillah sudah sehat semua ya. Tetap dijaga kesehatannya ya nak ya. Kalau kita lagi dalam ruangan tertutup seperti ini boleh menggunakan masker gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar submateri baru ya. Sebelum kita mau masuk ke submateri baru, Ibu mau cek semangatnya dulu bisa? Bisa. Oke. Bolehkah Ibu minta kesediaannya untuk berdiri sama-sama? Kita akan tepuk dan semangat PPK. Silakan. Biasanya selalu Ibu yang pandu ya untuk tepuk dan salam PPK ya. Ya kan? Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu mau minta tolong satu orang aja. Saya Bu. Oke, langsung boleh. Kenzo, silakan. Dibantu sama Kenzo ya teman-teman. Iya. Tepuk dan salam PPK. Silakan Kenzo. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, terima kasih Kenzo. Oke, selanjutnya terima kasih ya Kenzo. Jadi semangat nggak kalau Kenzo yang mandu? Semangat supaya segar. Oke, hari ini kita akan masuk ke submateri baru ya. Submateri baru kita akan membahas tentang dinamika perwujudan kedaulatan NRI ya. Kita di sini akan membahas tentang bentuk-bentuk demokrasi dan sistem pemerintahan. Ya. Di sini, nah, dalam pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya ada 4 tujuan pembelajaran kita ya, bisa dilihat. Yang pertama, kita bisa menganalisis dan menggambarkan dinamika perwujudan kedaulatan NRI dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membedakan dinamika perwujudan kedaulatan NRI dalam proses diskusi. Dan yang terakhir, kita menyajikan dinamika perwujudan kedaulatan NRI dalam tugasan proyek. Ya. Jadi nanti skenario-nya adalah hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama ya. Ibu akan membagi kelompoknya nanti. Kita akan berdiskusi, kita akan membuat sebuah proyek yang disebut dengan film atau video pembelajaran. Ya.
Jadi hari ini kita semua berdiskusi sama-sama, menentukan konsepnya, menentukan materinya apa, kontennya gimana, tempatnya mau di mana, dan lain hal sebagainya hari ini. Kemudian pertemuan berikutnya semuanya harus sudah siap menampilkan proyeknya masing-masing, film atau video pembelajaran tadi. Begitu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama di depan presentasi, berikut kita tampilkan video atau film. Gitu ya. Oke. Untuk penilaiannya ada dua. Yang pertama ibu akan menilai ada LKPD kelompok nanti ya. Ibu bagikan LKPD kelompoknya. Nanti di sini ada beberapa soal yang sudah ibu sediakan per kelompok. Silakan diskusikan. Nanti di LKPD ibu akan tes tertulis di dalam LKPD. Kemudian selanjutnya ibu akan menilai hasil proyeknya yang berupa film atau video pembelajaran. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ibu akan menerangkan materi kita. Ya. Kita yang pertama akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa ya. Dilihat, yang pertama ada demokrasi parlementer. Berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Jadi berapa tahun nih? Demokrasi parlementer. Ayo. 59 dikurang 45 berapa tuh? Jadi kurang lebih ada 14 tahun masa perkembangan demokrasi parlementer ya. Kemudian pada tanggal 14 November 1945 ada nih yang namanya maklumat pemerintah yang menegaskan Indonesia menganut demokrasi parlementer. Nanti kita akan kupas tuntas lewat proyek atau video pembelajaran yang kita bikin ya. Gue menjelaskan poin-poinnya di sini. Kemudian di sini ada UUD RIS 1949 munculnya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang negara. Ya. Kemudian muncul lagi ada yang namanya UUD S 1950 ya. Dalam keadaan UUD 1950 itu ada yang namanya silih pergantian kabinet ya. Pembangunannya menjadi tidak lancar, parpol-parpolnya hanya mementingkan kaumnya atau golongannya aja, tidak mementingkan kepentingan umum ya. Terus yang terakhir, dikeluarkannya dekret presiden. Pernah dengar dekret presiden? Nggak asing ya, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Dekret presiden pada tanggal berapa nih? 5 Juni 1959 ya. Menandai berakhirnya pelaksanaan demokrasi parlementer. Karena dikeluarkannya dekret presiden, jadi parlementer berakhir. Digantikan oleh demokrasi terpimpin. Dimulai tahun 1959 hingga 1960. Poin yang pertama, menurut UUD RI 45, Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Ya. Selanjutnya ada yang namanya penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan terhadap Pancasila dan UUD NRI 45 atau yang kita sebut dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Pernah dengar G30 SPKI? Pernah dengarnya di mana? Film. Iya, ada filmnya ya. Biasanya tuh kalau tanggal 30 September itu kalau di SCTV ada tuh sore-sore ya, atau malam ya. Ada yang udah pernah nonton filmnya? Udah. Serem ya? Nanti akan kita bahas terkait G30 SPKI. Selanjutnya ada yang namanya Tritura dan Supersma. Nah, Tritura ini atau disebut dengan 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat. Ya, nanti Tritura dan Supersma ini muncul pada demokrasi terpimpin. Selanjutnya, masa kepemimpinan beralih dari Soekarno ke Soeharto. Ya, atau yang dikenal dengan masa Orde Baru. Gitu ya.
Selanjutnya, ada demokrasi Pancasila berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Ya. Poin yang pertama, pemerintahan Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD dari 45. Kenapa? Karena demokrasi sebelumnya, apa sebelumnya demokrasi? Terpimpin. Pada saat pelaksanaan demokrasi terpimpin, Pancasila dan UUD NRI 45 belum diterapkan secara baik atau secara maksimal. Ya. Makanya, ketika masanya demokrasi Pancasila, pada saat pemerintahannya Orde Baru ya, Soeharto tadi berusaha untuk memaksimalkan fungsi dari Pancasila dan UUD NRI 45 ya. Kemudian masa jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang disebut dengan KKN. Sekarang ibu tanya, masa periodenya presiden maksimal berapa tahun sekarang? 5. Ada undang-undangnya? Ada. Tapi di zamannya Pak Soeharto, di zamannya Orde Baru, nggak dibatasi. Terus sudah 5 tahun lewat, sudah 10 tahun lewat, 15 tahun lewat, 20 tahun lewat, terus ya. Sehingga muncullah yang disebut dengan KKN. Pernah dengar KKN? Yang disebut dengan KKN singkatan dari korupsi, kolusi, dan revolusi. Orang suka-suka nih mau korupsi gimana, mau misalnya yang jadi menteri biarlah padi gua aja atau ponakan gua aja gitu ya. Itu yang disebut dengan KKN. Dan yang terakhir, rakyat menuntut Soeharto untuk mundur karena tadi ya banyak penyalahgunaan tadi KKN itu tadi ya. Seluruh rakyat Indonesia yang dimotori atau diwakili oleh mahasiswa saat itu menuntut Pak Soeharto untuk mundur dari jabatan. Kemudian dilanjutkan oleh demokrasi Pancasila masa reformasi. Dimulainya dari tahun 98, Pak Soeharto mundur hingga sekarang. Poin yang pertama, pemisahan kekuasaan secara tegas yaitu lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau lembaga eksekutif itu apa aja, Nak? Ada presiden dan wakilnya. Terus contohnya lagi legislatif, badan legislatif siapa? DPR. Terus yang terakhir kalau yudikatif, komisi. Yo, ibu jadiin PR. Pertemuan berikutnya harus tahu badan-badan legislatif itu apa aja, eksekutif itu apa aja, yudikatif itu apa aja. Jangan lupa dicatat ya. Minggu depan ibu tanya ya. Selanjutnya, mulai terbentuknya DPR dan MPR hasil pemilu tahun 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden. Nah, karena pada saat sebelumnya tuh demokrasi Pancasila ya sebelumnya ya Pak Soeharto kan nggak dibatasin tuh ya kan. Nah, jadi pada saat demokrasi Pancasila di masa reformasi dibentuklah kalau mau pemilihan presiden dan wakil presiden harus dipilih melalui pemilu, gitu ya. Dan masa periodenya berapa tahun? 5 ya. Dan yang terakhir, berkembangnya peran partai politik dan organisasi masyarakat lainnya. Berbeda dengan demokrasi sebelum-sebelumnya. Kalau yang lain tuh parpolnya mengutamakan golongannya sendiri deh. Misalnya ada parpol A. Pokoknya kita dulu deh yang utama, kita dulu yang dapat BBM dengan harga murah dan lain-lain. Berbeda dengan demokrasi yang saat ini berlangsung ya. Parpol mengutamakan kepentingan umum ya, kepentingan rakyat dan organisasi masyarakat pun begitu. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Ada 3. Yang pertama sistem parlementer. Nah, ada 3 nih ciri-ciri sistem parlementer. Yang pertama
adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, jadi ada kepala negara sendiri, ada kepala pemerintahan. Selanjutnya, ada kepala pemerintahan merupakan perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden. Jadi presiden dan menteri adalah jobnya beda, gitu ya, tugasnya beda. Selanjutnya ada sistem parlementer semu yang kedua. Ciri-cirinya juga ada 3. Yang pertama, menteri diangkat oleh presiden. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kabinetnya juga dibentuk oleh presiden. Dan yang terakhir, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Beda nggak sama yang tadi? Beda. Kalau yang tadi kepala negara dan kepala pemerintahannya beda atau sama? Beda. Kalau yang ini? Sama. Itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang terakhir, ada yang namanya sistem presidensil. Ya, ada 3 juga nih ciri-cirinya. Yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sama nggak kayak yang tadi? Ya. Terus yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat. Yang tadi ya, yang kita bahas ya, demokrasi rakyat, dan dipilih langsung melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir, presiden dan parlemen memiliki tugas masing-masing yang jelas. Jadi antara presiden sama parlemen itu beda tugasnya masing-masing. Gitu ya. Selanjutnya, materinya sampai situ aja nanti. Kita akan membuat proyeknya, nanti Ibu akan bagi kelompok 1, 2, membahas tentang apa, 3, 4, membahas tentang apa. Itu ya. Selanjutnya, Ibu ada film pendek. Mau nonton film nggak? Selamat datang di bioskop Ibu Monica. Silakan, tidak mau Faris, share. Udah disiapin popcornnya? Oke, sembari Faris menyiapkan dari materi perkembangan demokrasi dan perkembangan sistem pemerintahan, ada nggak yang kira-kira ingin kita bahas lebih dalam? Ada? Ada? Kalau nggak ada, sembari oke, siap. Silakan disimak ya Naya, kalau perlu filosofi atau maknanya silakan boleh dicatat. Yang benar itu sudah tulisan duluan. Bagaimana teman-teman? Ya benar itu. Bagaimana kita protes saja kepada ketua panitia? Bagaimana? Tidak ada yang boleh. Kenapa ini? Kok ribut-ribut? Begini Pak, kami mau protes. Ada salah satu kandidat sudah dapat pasal duluan. Begini. Coba kita lihat dulu. Ya, anak-anak, coba perhatikan ke depan. Silakan perpendek guys. Silakan.
menghapusnya, tapi kita membuat garis yang baru yang lebih panjang. Maknanya, untuk menjadi yang terbaik, kita tidak perlu menyingkirkan, menjatuhkan, atau menjelekkan orang lain. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi sekarang sudah jelas permasalahannya. Setiap masalah diselesaikan dengan berhalang dingin. Ingat, negara kita mendapatkan Pancasila. Nanti pada pemilihan ketua OSIS itu kalian dituntut untuk belajar berdemokrasi. Pilihlah ketua OSIS yang sesuai dengan pilihan kalian, yang sesuai dengan aspirasi kalian. Makan dengan akun, promo, bebas dan rahasia. Ya, terima kasih ya dari OSIS. Gimana? Semuanya paham? Dan untuk kamu sebagai calon ketua OSIS, majulah dengan baik. Tidak perlu menyingkirkan orang lain dan tidak perlu menjatuhkan orang lain. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk membuat film. Ini adalah salah satu contoh film pendek karyanya dari SMK Negeri 1 Cianjur. Ibu kemarin riset, ini bagus juga nih maknanya, gitu ya. Coba, Ibu mau minta tolong, adakah yang bersedia memaknai atau memberikan tanggapannya terkait film yang barusan kita tonton tadi sama-sama? Silakan. Ya. Ya, boleh silakan Mutiara. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri, dan kita tidak bisa menghakimi orang lain. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan ke Mutiara. Sama-sama bilang terima kasih sama Mutiu. Makasih. Selanjutnya silahkan Nesa. Menurut saya, untuk menjadi lebih baik tidak harus menjatuhkan orang lain. Lalu kita tidak boleh main hakim sendiri saat kita tidak tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Iya, bagus. Terima kasih ya Najla. Tepuk tangan dulu buat Najla. Sama-sama bilang makasih dulu dong buat Najla. Makasih, Najla. Iya, sama-sama. Oke. Benar tadi kata Muti dan kata Najla. Kan yang lain tuh ya, si bapak gurunya kan buat garis tuh, seret, gitu ya. Kemudian dua teman lainnya hanya bertindak menghapus garisnya. Sama ya tindakannya. Namun orang yang ketiga tadi, yang perempuan terakhir, dia nggak ngapus. Ngapain tadi nak? Baru yang lebih panjang. Itu sama. Sikapnya di dalam demokrasi Pancasila yang mencerminkan Pancasila dan UUD RI 45. Kita nggak bisa kontrol orang lain, ya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, dan nggak perlu ngejatuhin orang lain buat terlihat lebih bagus, gitu ya. Tunjukkan bahwa dirimu bisa, dirimu jauh lebih baik, itu aja, itu ya, oke? Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok, ya. Nanti kita membuat film atau video pembelajaran terkait materi ini, dinamika perwujudan bentuk dan prinsip sistem pemerintahan, gitu ya. Kemarin kan kita sudah bagi kelompok window shopping tuh, ya. Apakah mau sama seperti yang kemarin? Ya. Atau mau diganti lagi? Diganti saja, Bu. Ya, sama aja ya. Oke, boleh. Ini kelompok 1 di sini, satu baris. Berapa orang kemarin? 8 ya? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok... Oh, sorry. Ya, 2, 3,
4. Silahkan dibawa bukunya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua ya, kelompok 1 lengkap ya teman-temannya, kelompok 2 lengkap ya teman-temannya ya. 3 lengkap, 4 lengkap. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagi materinya ya, dalam pembuatan proyeknya. Kelompok 1, tadi Ibu menjelaskan ada demokrasi parlementer dan terpimpin. Jadi yang dibahas atau yang dijadikan konten adalah demokrasi parlementer dan terpimpin. Silahkan dicatat ya teman-teman. Selanjutnya kelompok 2, demokrasi Pancasila dan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Itu ya, yang dijadikan konten itu ya Nak ya. Kemudian kelompok 3, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan parlementer semu. Ya, ya. Dan kelompok terakhir membahas materi yang terakhir yaitu sistem pemerintahan presidensial. Oke. Di sini Ibu akan bagikan LKPD per kelompoknya masing-masing ya. Silakan ditulis nama anggotanya dan kelompok berapanya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini kan kita ada ke depan semua ya. Coba biar kita nyaman diskusinya. Yang depan diputar, diceng ngadep belakang gitu. Nah, jadi satu meja nggak apa-apa. Jadi biar di sini. Jadi saling berhadapan ya. Dibikin nyaman dulu tempat duduknya. Oke, sudah siap. Silakan ditulis dulu di LKPD nama anggotanya siapa aja yang lengkap ya, nama lengkap, berikut kelas, berapa. Oke. Sudah. Kalau sudah, silakan dibuka halaman halaman 7. Ya. Sudah? Yang ada logo bootleg seperti ini ya Nak ya. Halaman 7 ya. Di situ ada apa Nak? Ada langkah-langkah pembuatan film dan video pembelajaran. Ya. Oke. Ibu akan membacakan stepnya. Yang pertama, buatlah video pembelajaran yang mengandung konten atau materi yang telah ditentukan dengan durasi video maksimal 5 menit.
Ya. Jadi kalian membuat film atau konten, film atau video pembelajaran yang berkaitan dengan konten yang sudah dibagi. Contoh, misalnya kelompoknya Faris tadi materinya apa, Riz? Oh iya, demokrasi Pancasila dan demokrasi Pancasila pada masa reformasi ya, kelompoknya Faris. Nah, dalam demokrasi Pancasila kan yang diutamakan apa tuh tadi? Pancasila ya. Nah, bisa misalnya Faris membuat film pendek, bikin ada sebuah warga atau sebuah lingkungan masyarakat setempat bermusyawarah, misalnya bermusyawarah mau ngadain 17-an, acara 17-an. Boleh seperti itu, Yaris ya. Nanti film tersebut kalau udah ada beberapa adegan ya, udah ada beberapa scene-nya, nanti terakhir boleh ditambahkan keterangan terkait materi tadi. Gitu ya, boleh dikaitkan. Ya. Selanjutnya, video dapat berupa konsep double, animasi, bermain peran dan yang lainnya sesuai dengan kesepakatan kelompok. Nanti ada waktu diskusi ya Nak ya. Waktu diskusi kalian mau gimana konsepnya? Apakah nanti pakai dubber atau voice over nanti? Tahu dubber ya? Jadi kita recording suara kita gitu ya. Misalnya menjelaskan demokrasi Pancasila berlangsung pada tahun sekian sampai sekian. Tapi tampilannya bisa saja seperti tadi, Faris. Misalnya ada Pak RT tuh menjelaskan acara yang mau dilaksanakan 17-an apa aja gitu, boleh. Gitu ya. Atau bermain peran seperti yang tadi, film pendek yang tadi, yang dari SMK 1 Cianjur tadi. Boleh. Bener-bener kalian bikin film, ya. Jadi ada direkturnya, kemudian ada artisnya ya. Jadi artis itu dalam artian yang bermain peran. Siapa yang jadi Pak RT-nya, siapa yang jadi warganya, dan lain-lain. Boleh nggak semuanya dalam satu kelompok itu bermain peran. Boleh misalnya dibagi 6 orang yang bermain peran, sisanya yang 2, 1 kameramen, 1 editor. Boleh. Boleh nggak double job? Boleh juga double job. Boleh Bu, saya pokoknya mau nongol di film, pokoknya saya mau ada gitu. Tapi saya yang edit Bu. Boleh ya Bu? Boleh. Gitu ya, boleh ada yang double job. Kemudian, pilihlah lokasi pembuatan video yang terjangkau dan disesuaikan dengan konten atau materi. Jadi lokasinya nggak mesti bener-bener kayak Faris tadi. Kita misalnya mau musyawarah ngebahas apa tuh tadi 17-an ya, acara 17-an. Bu, biasanya kalau orang musyawarah tuh di balai desa, nggak mesti di balai desa beneran gitu ya. Boleh misalnya di salah satu rumah temennya, boleh, atau di sekolah, boleh, atau di halaman kita kan luas nih, boleh gitu ya. Cari yang terjangkau sama kalian yang memang memungkinkan gitu ya. Kemudian tentukan peran setiap anggota kelompok. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ada yang berperan dalam video atau film tadi, ada yang mungkin menjadi dubber, ada yang jadi editor, ada yang jadi kameramen ya. Selanjutnya, waktu pengerjaan pembuatan video 1 minggu dari dimulainya diberikan tugas ini. Ini tanggal berapa Nak? 10 November. Iya, kebetulan hari ini diperingati sebagai hari apa nih? Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan ya, anak. Kalau 1 minggu kemudian berarti tanggal berapa tuh? 17. Iya, tanggal 17 ya. Jadi hari Minggu depan kita sudah ready itu filmnya atau videonya. Nanti kita akan putar bersama-sama sekaligus presentasi ke depan. Gitu ya. Kemudian proses pembuatan video mulai dari pengambilan gambar hingga editing dibebaskan sesuai dengan tingkat kreativitas masing-masing. Jadi yang memungkinkan kalian Nak ya, yang bikin kalian ini deh mudah atau sederhana, contohnya aplikasi di handphone, nggak mesti di laptop Bu. Boleh ngambilnya dari kamera handphone, boleh kamera yang beneran SLR boleh Bu, tapi saya mau ngeditnya di handphone, boleh.
Tapi kameranya kamera handphone aja Bu, boleh. Gitu ya. Yang penting memadai, bisa digunakan secara sederhana. Ya, aplikasinya bebas apapun ya. Contoh aplikasi edit video yang biasa kita gunakan untuk penugasan video apa nak biasanya? Iya, ada CapCut, apalagi tuh? VN, apalagi? KineMaster ya. Terus? Ya itu pokoknya banyak banget ya. Ibu aja banyak nggak tahu nih. Nanti kita sama-sama belajar, kita share ya. Boleh apapun itu ya. Dan yang terakhir, setelah video pembelajaran atau film jadi, video dikumpulkan dengan mengunggah video tersebut ke media sosial berupa YouTube. Kemudian hasil unggahan dikumpulkan ke guru dan dapat ditampilkan serta dipresentasikan. Jadi kalau udah jadi itu videonya sudah diedit, yang rapi, ada nama kelompok, keterangan konten dan lain hal sebagainya, diunggah di salah satu channel YouTube masing-masing kalian aja, gitu ya. Nah, dari unggahan tersebut langsung share link ke ibu. Nanti kita akan tampilkan bersama-sama, gitu ya nak ya. Selanjutnya kita agak mundur LKPD-nya ke sebelumnya nak, halaman 6. Ya, di halaman 6 yang tampilannya seperti ini nak ya. Ini ada aktivitas 1. Di sini kalian sekarang ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi bersama-sama. Ini agak lama, ibu kasih waktu agak lama. Biar kalian kreativitasnya berkembang dan sepakat mau nentuin konsepnya gimana, mau siapa aja perannya ya. Tadi kan dilihat tuh ya, di film kan ada yang berperan sebagai guru adalah namanya ini, murid 1 ini, murid 2 ini ya kan, anak OSIS ini gitu kan tadi ya. Nah, boleh seperti itu. Editornya siapa, kameramennya siapa, ditentukan. Ya. Kemudian kontennya, yang poin kedua di sini, kontennya sesuaikan dengan materi yang tadi sudah ibu bagi. Boleh ditambahkan melalui buku paket ataupun materi di LKPD ataupun dari media internet, boleh. Ya. Terus lokasinya, mau berapa kali take dan lokasinya di mana aja, gitu ya. Misalnya saya mau take-nya di sekolah Bu, sama di rumahnya siapa nih, rumahnya Bian misalnya. Boleh, gitu ya. Dan yang terakhir ada skripnya. Jadi di sini skripnya itu kayak misalnya kalian udah bikin konsep. Misalnya Muti berperan sebagai misalnya peserta pemilu, misalnya. Peserta pemilu dibikin skripnya. Peserta pemilu berjalan dari rumah menuju lokasi pemilihan umum, gitu. Dibuat agak lebih detail. Ya, sejauh ini adakah pertanyaan terkait diskusi kita nak? Ada? Kalau tidak ada, silahkan berdiskusi bersama teman-temanmu 15 menit. Ya, silahkan. Sembari dibuka buku paketnya, LKPD-nya.
pembacaan ada ini enggak? Maklumat pemerintah ada? Oke, misalnya kalian mau bikin konsep ide tentang maklumat pemerintah pembacaan maklumat pemerintah. Tulis di sini. Maklumat pemerintah tanggal sekian, isinya ya. Boleh ditambahkan nggak mesti gitu ya. Yang sekiranya happening atau yang kira-kira bisa dianggap dengan sistem presidensial pemilihan presiden. Iya, nah itu tadi ya. Nah, sebelumnya kan nggak ada tuh, kan? Bahwa itu pemilu, ya. Jadi di sini dijelaskan di konten ini. Yang sudah mengadakan pemilihan dimulai tahun sekian, diikuti oleh sekian kelompok yang peserta apalagi boleh ditambahin ciri-ciri di akhir video. Boleh kalian mau gambar bikin slide itu, misalnya diketik. Kalau misalnya di aplikasi Capcut kan bisa kita buat slide ya, terus itu di voice over, misalnya dari ciri-ciri sistem presidensial satu ini, tapi satu suara aja, misalnya suaranya Mei jadi semua sama ya. Langsung ditulis konsepnya mau disepakati dulu mau bikin filmnya konsepnya dulu. Berarti boleh gini nih. Jadi di konten di sini di LKPD, Devandra sama Dava boleh mendekat ke sini. Nah, boleh misalnya kenapa ada peralihan itu jadi UDR 1950, kenapa alasannya, terus pemberlakuan UDR itu apa aja, gimana kondisinya Indonesia saat itu yang tadi diterangin, terus gimana kondisinya UDR 1950 baru ditarik garis ke sini. Makanya beralihlah dari UDRIS ke UDR 1950 disahkan oleh baca dulu buku paket di LKPD juga ada ini. Ibu bikin di LKPD UDS sama dekret presiden itu ya. Iya, terima kasih. Kalau misalnya kolom yang ibu sediakan terlalu ini ya, terlalu kecil nggak cukup, mungkin kayak tadi kelompok yang putih agak panjang, boleh
di baliknya atau di bawahnya ya. Tulis secara detail jadi bisa dipresentasikan nanti ya. Kalian konsepnya apa? Wifi-nya nyampe sini, Nak. Wifi sekolah juga sini. Tapi sinyalnya ada. Mudah-mudahan bisa. Tadi Ibu bisa sih. Tadi pakai SMS 13 sudah. Sedikit ya. Pada tahun 1995. Apa aja deh? Sidang terakhir. Oh, sidang Oke, 5 menit lagi ya, Nak. Nanti kalau udah selesai semua, kita presentasikan per masing-masing kelompok hasil diskusinya.
Omongin dulu ya. Saya Muhammad Hatta duduk di salah satu kotak Oh ya. Gimana tadi? Ada tanggapan nggak? Oh, udah nonton tadi videonya. Ini nggak usah dicoret, nggak apa-apa, langsung dibikin bawahnya tadi. Muhammad Hatta jalan ceritanya situ, tapi bukan jalannya. Oke. Udah semua kelompok 1? Kelompok 1 sampai mana progresnya, Nak? Tinggal skrip aja, Bu. Tinggal skrip. Terus kelompok 2 Faris sampai mana, Nak? Skrip. Kendra udah sampai mana, Nak? Skrip. Oke, sedikit lagi tuh. Muti udah sampai mana, Mut? Ya, oke. Yuk, 2 menit lagi ya. Habis itu kita presentasi sama-sama.
Ini yang mengikuti kegiatan yang ada di kampung kita. Kegiatan yang ada di kampung kita. Masih ada lagi. Ciri-cirinya apa ini? Oke, kelompok 3 sudah siap. Kelompok yang lain gimana? Oke.
Saya udah nggak pernah lagi sama ibu. Kok gitu dan? Terus Putih udah pembagian tugas kan? Pembagian tugasnya jadi apa? Oh ya. Terus Nelly jadi? Santi? Terus Revita? Ini sama Abah ya. Tapi nggak jadi kelas ini. Tanggal oh ya, Resha? Jadi gini Bu. Mereka Al-Quran itu Bu. Terus Hajar? Berarti bagus-bagus semua ya, amin ya. Ada yang jadi calon presiden, ada yang jadi menteri ya. Jangan lupa sama ibu. Iya Bu. Terus ini pembagian tugas sudah beres. Biar jadi apa? Terus Anissa? Sisi ya? Banyak ya? Saga? Terus Rehan? Hah? Bung Karno. Revandra? Oke, Dava? Oke, sip. Terus kameramennya siapa? Kamera semua Bu. Semuanya? Terus yang edit? Semuanya juga. Berarti semuanya double job, ada yang menteri, ada yang beneran jadi parlemen, ada yang jadi Bung Karno, amin ya. Oke, udah siap semua ya? Yuk kita mulai dari kelompok 1. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk berdiri, presentasikan atau bacakan hasil diskusinya, silahkan. Konsepnya rapat sidang peralihan UUDS 1950 ke UUD 1945 yang dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung. Kontennya, pada masa pemberlakuan UUDS 1950 banyak terjadi silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai yang memperhitungkan kepentingan sendiri, sehingga terjadinya peralihan dari UUDS 1950 ke UUD 1945. Lokasinya, ruang kelas dan halaman sekolah. Skripnya, Badan Konstituante melaksanakan sidang di Gedung Merdeka Bandung yang membahas tentang rakyat yang melakukan demo besar-besaran agar kembali ke UUD 1945. Perannya, Ketua Badan Konstituante, Vivia, anggotanya, Badan Konstituante 1, Revandra, Badan Konstituante 2, Anissa, Badan Konstituante 3, Aziza, dan Badan Konstituante 4, Raisa. Jenderal Nasution diperankan oleh Saga. Bung Karno diperankan oleh Rehan, dan Ajudan diperankan oleh Dava. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Yuk silahkan kelompok 2 perwakilannya. Yuk. Boleh nanti Faris yang ini nanti dibantu sama Najwa nggak apa-apa. Yuk yang lain silakan dengarkan Faris. Konsepnya musyawarahkan calon ketua RT. Kontennya demokrasi Pancasila. Musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Lokasi di rumah Najla. Oke, di rumah Najla ya? Iya. Skripnya Ini kronologinya langsung. Iya boleh. Langsung aja Najla dijelaskan. Skripnya adalah Boleh berdiri Najla? Yuk. Skripnya adalah nanti Devinya tidak setuju jika Rafli yang menjadi calon ketua RT-nya karena memiliki latar belakang yang buruk. Nanti akan saya kasih pencerahan, lalu nanti Devina akan setuju dan yang lain juga ikut setuju. Oke, sip, bagus. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan di mana? Selanjutnya kelompok 3. Konsepnya video pembelajaran, kontennya isi maklumat pemerintah, lokasi SMP Negeri 13 Bandar Lampung, ruang kelas, lingkungan sekolah. Skripnya
Muhammad Hatta duduk di salah satu kursi di gedung DPR, lalu beliau membacakan sebuah maklumat pemerintah. Tokoh-tokohnya Kenzo sebagai Muhammad Hatta, Aurel sebagai editor, Vira sebagai editor dan pembersih, Ilham sebagai menteri dan persiapan, Nur sebagai menteri, Venisa sebagai menteri, serta Faiza sebagai menteri. Oke, bagus, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 banyak menteri ya nak ya. Kita aminkan sama-sama ya. Amin. Terima kasih ya kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan. Konsep pemilihan presiden, konten sistem presidensial mengadakan pemilu, lokasi di Rumah Mutiara. Skrip, para calon presiden membacakan visi misi mereka dengan jujur, lalu para warga memilih presiden dengan sistem pencoblosan, dan panitia pemilu menghitung hasil pencoblosan para warga. Setelah selesai penghitungan hasil suara, lalu presiden dilantik dan membacakan sumpah presiden. Oke, bagus. Terima kasih ya kelompok 4. Tepuk tangan dong. Ya, semuanya sudah diskusi ya nak ya? Semuanya sudah diskusi, sudah menentukan konsep apa yang akan dibuat nantinya. Pembuatan film atau pembuatan video pembelajaran kali ini proyeknya dilakukan di luar KBM sekolah ya nak ya. Boleh pulang sekolah, boleh weekend nanti waktunya ya. Boleh. Jadi nanti harus sudah siap semua, sudah proses editing diusahakan sebelum hari Kamis ya. Oke, Ibu ulas sedikit lagi ya. Kelompok 1 membahas tentang Peralihan UUDS. ya, materinya demokrasi, Demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Oke. Kelompok 2 membahas tentang Demokrasi Pancasila dan demokrasi pada masa reformasi. Oke. Kelompok 3 Sistem parlementer dan sistem semi parlementer. ya, kelompok yang terakhir membahas Pemerintahan presidensial. iya, bagus. Semuanya sudah ingat ya materi atau konten apa yang akan kita bahas nanti minggu depan ya nak ya? Iya. Oke. Ibu mau tanya, apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya? Kita semua akan berperan sebagai artis. Asik. Berperan sebagai artis, berperan sebagai director, berperan sebagai kameramen ya. Siapa tahu nanti 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang benar-benar Rehan memperoleh Grammy Award sebagai director terbaik tahun ini ya enggak? Gitu ya. Kita latihan dulu bikin film untuk penugasan proyek kali ini. Apakah pembelajaran kali ini dirasa nyaman nak semuanya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, jangan lupa minggu depan sudah siap semuanya. Ya, kita akan mempresentasikan materi-materi apa aja yang dibahas per kelompok. Kemudian kita tampilkan hasil karyanya, film-filmnya dan video pembelajarannya. Gitu ya? Oke. Sejauh ini nak, apakah ada lagi yang ingin kita diskusikan? Cukup ya? Kalau cukup, waktu pembelajaran kita sudah habis. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, silakan ibu meminta tolong Saga untuk siapkan teman-temannya dan kita bersiap untuk sholat duha ya nak ya. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yana, selamat pagi. Pagi.